lucu kan ini. Ternyata, saya minta tambahan waktu sedikit ya. Istilahnya minta, tapi agak maksa ini. But I want to do the last message. Meskipun, I hope you get it. Ini luar biasa sekali di Borobudur itu. Persoalannya tadi mulanya kan dengan kita berusaha untuk happy all the time, right? Tapi kok ternyata masih gundah. Tiap saat, jangan lupa loh, tiap saat kita itu memutuskan untuk happy all the time. Lalu, how to be happy? Sekarang kamu udah diterangkan satu prosesnya what happened. Makanya it's so difficult, right? Karena semuanya itu ternyata bentukan kita. Bentukan kita ini ternyata selalu dipengaruhi dengan apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai. Gini. Kelihatannya so difficult, right? So what is this that happy? That make us happy? Yang membuat kebahagiaan. Nah, di Borobudur, ini diceritakan sesudah adegan terakhir dari Lalita Wistara, Buddha menerangkan mengenai Buddha Dharma sebetulnya, terangkan mengenai Buddha Dharma ini seperti apa, and all that. Ini lalu Borobudur itu lalu mengajak kita sebetulnya untuk melihat bahwa kamu itu nanti bisa seperti ini. Yaitu kita ini punya apa yang namanya Buddha nature. Artinya bukan jadi Buddha lalu mendadak telingamu memanjang, jarimu segala macam, kepalamu menjol. Bukan berarti seperti itu. Sebab kalau menjadi Buddha artinya seperti itu mungkin tidak banyak yang mau sebetulnya. But he's not the most logical person, kepalanya benjol. Dan itu juga nanti bikin susah kalau ke hairdresser, it's very difficult. So you don't want that, but actually you can make into this Buddha, and knowledge seperti ini, dan so dikatakan dalam Borobudur, you can do that. Itu nanti itu ada caranya gitu. Maka ini loh. Di Lalita Wistara yang terakhir, Lalita Wistara itu sebetulnya cerita tentang tahap terakhir perkembangan kita ini nanti kalau sudah punya apa yang namanya yang kita sebut pengumpulan daya kebajikan dan punya daya kebahagiaan. Ini nanti seperti apa? Itu nanti kita kalau jadi gini. Di Lalita Wistara ini ditunjukkan ini loh sebetulnya. You can become like this. Nah caranya seperti apa? Lalu kalau kita lihat di situ itu ditunjukkan dari paling bawah itu urusan hidupmu sehari-hari di sini itu seperti apa. Maka yang harus kamu perhatikan adalah semua yang kamu tindakan itu punya konsekuensi. Right? Maka diajarkan mengenai karma. We talk about this so many times, so apa yang what it mean. Nah, dalam karma wibangga ini juga menarik seperti tadi saya katakan, itu 160 panel, kurang lebih setelah 120 panel ini change the tune. Mulai berubah yang ditekankan. Tidak lagi hanya mengenai kamu cara kamu berkiprah dalam sehari-hari, ini seperti apa, kamu harus ngerti konsekuensinya, maka ditunjukkan seperti apa. Tapi kemudian berikutnya ini yang lebih penting adalah karma that relating to your mind. Tentang motivasimu, tentang apa yang ada di sini. Ini sangat dipentingkan. Lalu, sebab apa yang ada di motivasimu, apa yang ada di pikiranmu, pranidhanamu, ini sangat krusial nanti dalam mencapai happiness tadi. Lalu ternyata lalu bagaimana kita itu bisa mencapai happiness? Borobudur itu memberi partial
question, tapi ini incredibly profound, sehingga kalau kita bisa nangkap ini, kita mempunyai kesempatan jauh untuk bisa lebih happy, yaitu mengenai pengertian mengenai happiness ini sendiri. Jadi menurut ajaran Buddha Dharma, kamu itu bisa happy kalau kamu itu sebetulnya to bring benefit, membawa kegunaan buat kamu sendiri dan buat yang lain. Jadi kita sampai saat ini biasanya kita mendefinisikan happiness, apa yang kita kerjakan tadi seharian gitu, kan memenuhi apa yang kita inginkan, right? Tidur pun bahkan dengan berubah kamu mikir kamu lebih enak gitu. Itu bukan mengenai happiness, karena itu just to make you more comfortable. Mau duduk begini, mau begini, kecuali Willy duduk begini ya, kamu sekarang begini berubah kan? Karena you think, just don't think it's going to be happy, just say ini lebih nyaman. To be really happy. Lalu Buddha gini, itu kalau kita lalu bisa bermanfaat buat yang lain. Dua aspek, bermanfaat dan buat yang lain. Kita manusia biasa ini selalu yang lain ini siapa? Ya yang lain yang di sana. Ini saya di sini. Ini yang ingin juga ditembus dalam Buddha Dharma. Bahwa sebetulnya nantinya yang lain yang di sana dan sini itu sebetulnya nggak beda. Yang ikat mana? Happiness. Karena kalau ini semuanya yang di situ dan yang di sini sama-sama happy, baru benar-benar happy. Sekarang yang ada apa? Yang happy siapa? Nih. Yang di situ I don't mind urusanmu. Makanya selalu ada persoalan tentang this happiness business. Because you look at only just what this. Makanya di Borobudur mulailah latihan. Kamu mikir mulai peduli ke yang lain. Kata peduli ini. Then you started to do like this. Makanya namanya disebut macam-macam di sini. Intinya kamu harus berusaha dalam pikiranmu ini selalu supaya kamu bisa lebih melek. Bisa kamu lebih ngerti, lebih tergugah bahwa betul-betul hanya dengan demikian kamu itu bisa betul-betul be happy gitu. Dan ternyata tidak cuma saya yang harus happy, itu all of you. Sebab ternyata kita ini nggak mungkin, makanya tadi siang kita tanya, sebetulnya saya tanya ke seorang teman, so simple sebenarnya. Bisa nggak kalian mikir the happiest moment, momen yang kamu betul-betul happy, just three of them, di mana hanya kamu yang happy. You can't do it. Oh, very difficult anyway. You can't do it. Biasanya kalau kita happy itu karena kita nyenangkan yang lain. Almost always. Selalu entah anak, teman, selalu involve others. Itu loh, baru kita benar-benar happy. Jadi yang diajarkan di Buddha sini, ingat, ternyata kalau selama kita ngomong sini ada, situ dia ada, it's not really happiness. Hanya memenuhi keinginanmu. Lah maka jawabannya tadi, itu saya sebetulnya agak misleading. Waktu saya tanya kalian, kamu kan tiap saat milihnya kamu happy kan? Jawabannya ya, right? Tiap saat dalam hidup ini. Ternyata tidak. Ternyata yang kita jalankan setiap itu, ternyata kita hanya ingin memenuhi keinginan saya. Makanya di sini lo kuncinya, kok nggak happy? If you want to be happy, kamu include others. Makanya di Borobudur berikutnya the next step after tahu konsekuensi tindakan kita, tahu tentang karma adalah tentang ingin melek supaya kamu bisa ngerti yang lain-lain ikut melek, semua yang lain-lain ikut senang. Ini yang disebut bodhicitta. Ini adalah keinginan. Jadi caranya, motivasinya seperti apa? Dalam bahasa Jawa ini yang migunani tumraping liyan, berguna untuk yang lain. Dalam bahasa
Latinnya altruism. Altruism itu otherism. Altru itu yang ngikut sertakan yang lain. Jadi kalau kita mau happy, itu ikutkanlah yang lain. Mulainya dengan yang sedikit-sedikit juga nggak apa-apa, latihannya bertahap. Tapi intinya di sini. Jadi nanti happiness ini juga more about benefit. Di sini di Borobudur jelas diterangkan. Ini the next step itu kamu harus betul-betul you benefit others. Dengan begitu nanti kamu baru tahu the nature of your mind. Jadi kamu happy dan maka kamu betul-betul jadi happy. Dan makanya tindakanmu karena ini nyangkut yang lain, itu selalu dalam Buddha Dharma ini selalu tekankan ada dua aspek tadi. Yang tadi kita sudah singgung, tapi tidak kita sebutkan sebutannya, yaitu yang satu kamu harus tahu, you have to know mengenai the fact seperti apa, bahwa sebetulnya sama apa yang kita tahu, kebiasaan untuk tahu ini, dan hanya kalau kebiasaan untuk tahu ini ternyata tidak begitu mudah operation di sini karena kita sangat terpengaruh oleh pengondisian dan banyak hal tadi. Salah satu pengondisian itu apa yang kamu senang, apa yang kamu and all this thing. Makanya you cannot see this very clear. Makanya dikatakan you have to know, pertama have to know. Ini yang disebut prajna. Tapi kamu juga harus dalam tindakanmu atau dalam semua upayamu itu mengikut sertakan yang lain. Bentuknya seperti apa? Yaitu kepedulian, tekad, keyakinan bahwa kamu itu ingin membahagiakan yang lain dengan penderitaan yang lain, meringankan penderitaan yang lain, memberikan bantuan apa yang mereka butuhkan. Nah nanti ini ada persoalan juga, taunya apa yang mereka butuhkan apa atau dan sebagainya itu. Untuk yang penting sekarang ini yang perlu kita ingat bahwa sebetulnya mengikut sertakan yang lain, kepedulian untuk yang lain, ini mengambil penderitaan yang lain atau try to lain. Ini dalam Buddha Dharma disebut karuna, kata dasarnya karuna. Jadi selalu tekniknya itu seluruh di Borobudur itu selalu prajna dan karuna. Maka dalam Borobudur itu ajarannya adalah bagaimana cara kita ini berkeluarga, cara kita ini bermasyarakat, ini diterangkan di sini. How we deal this. Tidak pernah hanya just about your mind, tidak pernah hanya meditasi dan sebagainya. Yang sering ditanya, apakah Borobudur itu mengajar meditasi? Lalu saya bilang, of course. Itu vipassana meditasi atau bukan, Om? Nah, kalau itu jawabnya susah. Saya bilang of course, tapi not the vipassana meditasi yang kamu pikir seperti apa. But Borobudur is about that. Tapi makanya dalam Buddha Dharma sekarang kita ngerti. Apakah ada yang itu namanya samadhi, right? That position. Of course, there's samadhi. Karena samadhi itu kesempatan kita untuk menambah kapasitas supaya kita bisa lebih efektif. Lebih efektifnya seperti apa? Seperti yang tadi kita bicarakan. Ternyata kalau kita mikir yang lampau, ada persoalan. Mikir ke depan, ada kecemasan. Yang sebetulnya nggak ada tantangannya yang mana? Yang hadir sekarang, yang di sini. Jadi salah satu teknik dari Buddha Dharma yang diajarkan adalah untuk selalu hadir. Selalu ada di sini, ada presence in here. Makanya it's all about this being present. Dan itu nanti tiga lakunya adalah dalam bentuk tadi dua, prajna dan upaya. Oke, I will conclude. Saya akan nyimpulkan dalam bentuk cerita dan sehingga mudah-mudahan kalian bisa ingat tadi yang saya katakan permulaan. Mudah-mudahan nanti kalau kita keluar dari pintu ini, kita lebih punya percaya, punya confidence bahwa yes, we can live life fully karena we know. Jadi menurut Borobudur ini ya, yang ditekankan dalam Buddha Dhamma is about our mind, cita.
cita ini termasuk skalanya. So we know that. Kita tahu bahwa selama ada cita ini selalu ada gejolaknya dan sebagainya, karena dalam cita ini ternyata mempunyai faktor yang luar biasa sukarnya untuk dihilangkan, yaitu faktor sosok si Salim ini hadir terus. Nah, yang namanya Salim ini punya kesenangan, punya nggak senang, punya segala macam, dan biasanya kalau Salim ini hubungan dengan orang lain, si Salim ini selalu membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain, selalu. Kalau ke dalam si Salim ini punya keyakinan yang mana bikin Salim ini senang, bikin happy, dan mana yang bikin Salim ini nggak senang. Maka tahu yang mana yang harus ditolak, yang mana yang harus kita jalan. Dasarnya ini ternyata yang di atas ini yang namanya Vairocana, ini karena justru si Salim ini nggak ngerti sebetulnya, atau salah ngerti tentang apa yang dipikirkan yang namanya happy dan sebagainya. Padahal semua keberadaan lalu diterangkan dalam sutra Tunaspati ini, diterangkan prosesnya, jalannya. Ini ternyata ini nanti sebetulnya kalau tadi yang saya sebutkan di sini urut-urutannya kita tadi, kalau kamu nggak baca di sini itu lebih bisa kamu rasakan, ya kan? Can you feel it tadi mengenai pembentukan semua? Sekarang masuk akal kan ya? Ini loh yang disebut 12 mata rantai segala macam. Tapi disebut mata rantai ini bingungkan. Karena tidak ada dalam teks itu yang mengatakan mata rantai. Ternyata itu terjemahan dari bahasa Inggris. Terjemahannya links. Nah, links ini juga artinya hubungan, berhubungan atau basis. Dalam sutra ini disebut ini nidana. Nidana itu the base, basis. Jadi ada 12 nidana, ada 12 basis, satu persatu menggelung ini membentuk suatu proses. Ini nerangannya begini. Nggak usah kamu hafalkan, mau kamu rasakan bisa kok. Tapi urutannya seperti tadi, ingat. Tapi urutannya ini tidak betul-betul urut seperti itu, kejadiannya itu hampir serentak. Dan hampir serentak itu every single moment it's like that. Jadi kalau kamu lihat di Buddha Dharma nanti diajarkan Pratija Samuppada, kamu semua udah tahu sekarang. Mungkin tidak hafal, tapi kamu tahu how you do it. Because this is more important to me. You know bagaimana untuk bisa lahir dan kemudian betul-betul dibentuk kemudian lahir. Ini nanti juga ada eksternal bahaya dan dalamnya sebab-sebab dan akibat-akibatnya. Ini ada eksternal, ada internal. Kamu bisa baca sendiri nanti in the sutra. It's quite clear sebetulnya. And it's true. And it's true. Semuanya ada. Jadi kamu tahu sekarang bahwa ternyata sebabnya itu karena kamu tidak tahu, terus ada prosesnya yang disebut 12 nidana seperti tadi. Lalu berikutnya yang dibaca Hartono tadi. Jadi kalau ketidaktahuannya hilang, ya dimulai dengan artinya kamu tahu, dan kamu sekarang udah tahu loh. Jadi kamu nggak punya kesempatan. Mungkin tidak seluruhnya dan tidak selalu akan tahu. But now you know. Jadi kita punya kesempatan untuk menghentikan semuanya ini sebetulnya. Now you know. Dikatakan begitu ini hilang, selebihnya ini hilang semua. Jadi pusatnya mengenai avidya, right? Jadi dikatakan yang satu pembentukan, yang ini dengan keluarnya. Hilangnya avidya itu, apa yang menyebabkan avidya hilang? Knowledge, pengetahuan. Then you know. Dan dengan kamu itu selebihnya akan hilang. 12 proses tadi satu persatu lenyap. Semuanya hilang. Dan intinya apa? Maitreya ini cuma nerangkan ini loh, yang Buddha nerangkan artinya itu. Once you know that, you know dharma. Yes, bahwa dharma, gebrakan yang terjadi di dalam ini, pengalaman kita dharma dalam hal ini, artinya pengalaman kita berarti hidup kita. Then we know our life. Dan if you know that, you know your ultimate nature.
kita bisa ngerti bahwa ultimately akhirnya yang ada ini apa? It's your mind. The ultimate nature of your mind. Itu adalah the Buddha mind itself. Jadi nggak usah kamu cari kemana-mana. It's in you. Kamu punya kapasitas ini. If you know this. Makanya ini diterangkan. Sudah. Ini maaf waktunya juga nggak banyak ya. Tapi juga karena saya nggak bisa nerangannya secara cepat sebetulnya. But that's what it means. Please read it. It's a beautiful sutra di sana. Dan nggak sukar sebetulnya. Terjemahnya memang saya take a long time. Ini saya pikir menyiapkan ini sebetulnya do for few things. First and foremost itu sebetulnya semacam oleh-oleh dari New York gitu misalnya. Because this I do it waktu saya. Tapi juga sebetulnya I thought, untuk merayakan besok ini ada yang mau wisuda. As a doctor. So I thought I'll explain this for you, so then you could see bahwa understanding Buddha Dharma, it's really about understanding your life. Jadi Buddha Dharma itu it's worth itu berguna untuk kita lestarikan karena ini menolong untuk hidup. Tujuan Buddha Dharma, tujuan Borobudur itu tidak pernah mengibarkan bendera Buddhis. Tujuannya malah jangan jadi Buddhis. If you think about it. But just be Buddha. Artinya, just go like that. Setelah kamu tahu 12 ini, sekarang kamu tahu cara hidupmu. Yaitu dengan dua, the one that you can count adalah prajna dan upaya. Selalu kamu tekankan mengenai ini. Dengan adanya prajna dan upaya, dan kamu selalu mengikut sertakan yang lain. Dan begitu banyaknya kamu penyertaan yang lain ini, kamu baru bisa ngerti bahwa ternyata Buddha Dharma ini betul-betul applicable dalam cara kita bermasyarakat, cara kita berkeluarga dan sebagainya. Nah di sini menurut saya ya, ini ciri-ciri Buddha Dharma Nusantara yang luar biasa. Karena dari Gandawiyah itu pun di tempat yang lain, di waktu yang lain, misalnya di Tiongkok dan sebagainya, yang ditekankan agak beda. Tapi di Borobudur yang diterangkan adalah betul-betul Buddha Dharma Nusantara yang cocok untuk kita di sini. So that is what. Makanya ini sutranya sederhana sekali. Dari Sang Buddha memegang sebatang tunas padi, stamba dari ini. Makanya waktu Buddha ngomong begitu, Sariputra minta penjelasan dan Maitreya explain it completely. Jadi akhirnya you know the Buddha. You know, right? So correct that. Any questions? Memberanikan diri saya tanya. Mudah-mudahan jelaskan ya. Atau memperjelas dan memperbingung. Nggak apa-apa dah sekalian. But please have confidence in your life sebetulnya. Sebetulnya there is no need to be fearful. Makanya mutra salah satu yang diterangkan Buddha ini apa ya namanya? Jangan gentar mengalami hidup ini. Tapi tidak berarti kalau kamu, sekali lagi kalau kamu mengandalkan Buddha Dharma, bukan berarti hidupmu itu penuh kebahagiaan terus-menerus. No. Bahkan nggak janjian kamu pesan tempat di mana-mana. No. Tapi yang ada dengan kamu ngerti, dengan kamu lebih berani merangkul hidup ini. Dengan kamu merangkul hidup ini, duka akan kamu tanggulangi.
That's the purpose of this life. Any questions? Telatnya berapa lama, Vio? Untungnya tadi sudah diminta oleh Liliana makan dulu. Kalau enggak, it's just good. Mungkin yang di Zoom ada yang mau tanya, boleh raise hand ya. Oh, yang di Zoom kelihatannya cukup banyak juga. But, Elizabeth, hi. Saya baru lihat ada Elizabeth, so nice. Apa? Elizabeth, it's I remember once we talked briefly about this in it's so, jika kita bisa talk about a sutra that also to complete what the Borobudur is trying to do. Oke, yang mau tanya? Nggak ada? Oke, that's good. Yuk, silakan. Ini udah lewat jam malam. Ya. Ya, oke, kalau semua oke kan? Oke teman-teman, mungkin sebelum kita tutup, boleh kita dedikasi diwakilkan oleh Cekur. Sebentar. Ini saya ngasih sedikit pengetahuan, explanation. Why do we dedikasi? Mengikut sertakan yang lain and all that. Guess what does it mean? Kamu ini tadi apa itu yang ingin kamu dedikasikan? Kur, nanti apa yang ingin kamu dedikasikan, Kur? Yes, daya kebajikan yang kita kumpulkan, right? Punya istilahnya. Punya. Bedanya antara punya dan karma apa kira-kira? Karma itu mengenai kondisi dan situasi. Punya ini apa? Atau merit ini, right? Orang ngomong merit, punya. Jangan bilang pahala, kalau pahala itu jauh sekali dari apa ini. Oke, I help you, karena ini waktunya udah terlalu panjang. Itu disebut punya, itu apapun yang kita kerjakan yang mendorong kita lebih dekat sehingga kita bisa lebih tahu tentang apa adanya. Anything that we do yang membantu kita melihat yang ada apa, ini yang disebut punya. Daya kebajikan itu apa? Daya kebajikan itu apapun yang nanti yang kamu kerjakan akan bisa betul-betul membuat kamu bisa lebih ngerti yang ada apa. Yaitu tentang misalnya tadi, mengenai segala sesuatu itu akan berubah-ubah. Segala sesuatu punya sifat. Selama kita ikut-ikut, selama ada emosi, ini berarti tidak mungkin kita bisa happy keselari. Kemudian yang terakhir bahwa apapun yang kita sebut itu ada, itu sebetulnya bukan seperti itu. Ini loh, tindakan apapun yang akhirnya membuat kamu lebih ngerti tentang ini yang namanya punya. Makanya daya kebajikan dibedakan dengan karma, ini beda sekali kan ya. Kalau karma itu kamu betul-betul hanya tahu ini konsekuensinya, jangan bilang karma not important, no. Karma ini diajarkan to understand those three things. Mengenai tiga hal tadi, right? Yang ada tiga laksana ini yang dikatakan. Dan akhirnya bisa tahu gini. Jadi yang kita dedikasikan atau istilahnya diperuntukkan.
Diperuntukkan apa? Supaya ini yang kita dapatkan ini, kita bisa lebih mengerti sebetulnya apa tuh yang ada. Right? Ini yang bedanya. Ya, does it help? Jadi just untuk a little bit untuk apa, so that you know apa yang kamu kerjakan, tidak hanya di, so just from your heart, you know, please let's just do it. Artinya apapun yang kita dapatkan di sini, semoga tidak hanya untuk kita tapi untuk semuanya, itu orang yang lain, supaya betul-betul bisa ngerti tentang yang ada itu sebetulnya seperti apa. You know, anything that bring us into that. Artinya apa? Bring us closer to happiness, right? Ternyata kita sekarang sudah tahu what is actually happiness. Dan akhirnya bisa nanggulangi hidup sekarang. Tidak berarti semuanya our life from here on itu all roses. No. Tapi now we know how to tackle it. Kalau ada. It's really very nice to be able to say that, right? Okay.